Assalamualaikum, hai Smart Learners. Bahagia sekali kita bisa bersama kembali di Belajar Bersama. Hanya di sini kita bisa belajar dengan mudah dan simple. Oke, Smart Learners, materi kita hari ini adalah demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk, yaitu this, that, these, dan those. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda. Benda tersebut bisa berada dekat dengan kita, bisa jauh dari kita. Dan benda tersebut bisa berupa benda mati, orang, hewan, dan lain-lain yang dalam bentuk tunggal atau satu, atau dalam bentuk jamak atau banyak. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada this, artinya ini. This ini berfungsi untuk menunjukkan posisi suatu benda tunggal. Benda tunggal itu artinya bendanya cuma ada satu. Letaknya dekat dengan kita atau yang berbicara. This diikuti dengan to be is. Sedangkan is ini boleh kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adalah atau tidak kita terjemahkan. Sekarang contohnya, this is book. Ini adalah buku atau ini buku. Contoh kedua, this is son. Ini adalah anak laki-laki. This is student. Ini adalah siswa. This is bird. Ini adalah burung atau ini burung. Demonstratif yang kedua adalah that atau itu. That berfungsi untuk menunjukkan posisi suatu benda tunggal atau benda satu, tapi letaknya jauh dengan kita ya, atau jauh dari orang yang sedang berbicara tersebut. That juga diikuti dengan to be is. Seperti tadi, is boleh diterjemahkan menjadi adalah atau tidak kita terjemahkan. Contohnya, that is teacher. Itu adalah guru atau itu guru. That is apple. Itu adalah apel atau itu apel. That is cat. Itu kucing. That is car. Itu mobil. Demonstratif yang ketiga adalah this atau artinya ini. Yang ketiga ini hampir mirip-mirip ya dengan yang pertama. Bedanya hanya dengan suara saja. Yang pertama ada this, itu menggunakan suara s atau s menjadi this. Sedangkan yang ketiga ini menggunakan suara z atau z, berarti this, tetapi artinya sama, yaitu ini. This berfungsi untuk menunjukkan posisi benda jamak atau banyak yang letaknya dekat dengan kita atau dengan yang sedang berbicara. This diikuti dengan to be are. Sedangkan yang pertama tadi, this, diikuti dengan is, menjadi this is. Yang ketiga, diikuti are, menjadi these are. Contohnya, these are books. Buku, itu ada penambahan s yang berarti jamak atau banyak. Beda dengan yang pertama tadi ya, this is book, tanpa s. Sedangkan yang di sini these are books atau menggunakan akhiran s. S berarti menunjukkan jamak. These are books. Ini adalah buku atau ini buku-buku. Contoh kedua, these are pens. Tetap menggunakan akhiran s yang berarti menandakan jamak atau banyak. Berarti pena-pena ya. These are pens. Ini
pena-pena atau ini pena. These are students. Ini siswa-siswi atau ini siswa. These are 5 birds. Ini adalah 5 burung atau ini 5 burung. These are cars. Ini mobil atau ini mobil-mobil. Demonstratif yang keempat adalah those atau artinya itu. Those digunakan untuk menunjukkan posisi benda jamak atau banyak yang letaknya jauh dari kita atau jauh dari orang yang sedang berbicara. Those diikuti dengan to be are, sama dengan these ya, diikuti dengan are, these are. Sedangkan yang ini those are. Contohnya, those are 3 hats. Itu adalah 3 topi atau itu 3 topi. Those are 4 bananas. Itu adalah 4 pisang atau itu 4 pisang. Those are 6 chickens. Itu adalah 6 anak ayam atau itu 6 anak ayam. Those are students. Itu adalah siswa-siswi atau itu siswa. Smart learners, jika kalian bingung untuk membedakan antara to be is dan are, sangat mudah ya. Is itu selalu diikuti oleh benda tunggal atau satu, yaitu benda yang jumlahnya harus satu. Contohnya book atau tanpa s. Sedangkan are itu selalu diikuti oleh kata benda jamak atau banyak, jadi jumlahnya harus lebih dari satu. Contohnya books. Beda ya antara book, benda jumlahnya satu, dengan books dengan akhiran s, berarti jumlahnya lebih dari satu. Next video kita akan bahas cara menentukan jumlah benda tunggal dan benda jamak. Smart learners, demonstrative pronoun tidak selalu berada di awal kalimat ya. Dia bisa sebagai subjek atau posisi di depan, bisa sebagai objek atau posisi di belakang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas demonstrative pronoun yang sebagai subjek. Seperti yang kita tahu, kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek. Jika demonstrative pronoun berada di posisi subjek, berarti demonstrative pronoun berada di depan atau di awal kalimat. Contohnya, this is book. This itu sebagai subjek atau di awal kalimat atau di depan, sedangkan is sebagai predikat dan book sebagai objeknya. Kemudian kalimat negatif, jika kita mau membuat kalimat negatif dari kalimat this is book, maka kita tinggal menambahkan not setelah to be is, yaitu is not, menjadi this is not book. This sebagai subjek, is not sebagai predikat, dan book sebagai objek. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, kita tinggal memindahkan to be is ke depan kalimat, dan this itu di belakang is, menjadi is this book? Apakah ini buku? Contoh yang kedua untuk kalimat positifnya, yaitu those are my hats. Those sebagai subjek, kemudian are sebagai predikat, dan my hats sebagai objek. Untuk kalimat negatifnya, kita juga tinggal menambahkan not setelah are, menjadi seperti ini. Those are not my hats. Itu bukan topiku. Kalimat interrogatifnya atau kalimat pertanyaan sama seperti di atas tadi. Are kita pindahkan ke depan dan those diletakkan setelah are, menjadi are those my hats? Apakah itu topi saya?
Selanjutnya demonstratif pronoun ada yang diletakkan sebelum kata benda atau noun, dan ada juga yang diletakkan sebelum adjektif atau kata sifat. Berikut contohnya. That book is yours. Buku itu adalah milikmu. Book sebagai kata benda atau noun diletakkan setelah that sebagai demonstratif pronoun. Dan posisi that book di sini sebagai subjek. Contoh berikutnya, those people want to buy food. People sebagai kata benda dan diletakkan setelah those. Those people want to buy food. Orang-orang itu ingin membeli makanan. This house is big. Rumah ini besar. House sebagai kata benda diletakkan setelah this. This beautiful girl is my sister. Gadis cantik ini adalah saudara saya. Beautiful girl sebagai kata sifat diletakkan setelah this. Oke, berikutnya demonstratif pronoun bisa sebagai objek, yaitu demonstratif pronoun diletakkan di belakang kalimat. Contohnya, I like this food. Saya suka makanan ini. I sebagai subjek, like sebagai predikat, dan this food sebagai objek. Di sini this tidak berdiri sendiri, yaitu diikuti dengan food atau noun sebagai kata benda. I like this food. Saya suka makanan ini. Sebagai latihan akhir, yuk kita kerjakan contoh soal berikut. Oke, Smart Learners, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share ya. Dan tulis juga komen positif yang membangun, supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.